guys, welcome back to my channel. Kembali lagi ke channel aku, Aprianti Asayaka. Piu piu. Oke guys, di video kali ini aku bakal membahas tentang cara agar asam lambung tidak kambuh saat beraktivitas. Kira-kira apa aja caranya? Jangan di skip video ini, tonton terus video ini ya. Karena di video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian pokok-pokok pembahasan dalam penyakit asam lambung. Oke? Stay tune terus ya. Kalian harus menghindari makanan dan minuman yang asam. Apa aja sih makanan dan minuman itu? Jadi itu seperti kopi, teh, jus jeruk, coklat. Itu makanan yang mengandung asam. Dan itu nggak bagus buat lambung. Itu justru meningkatkan produktivitas asam lambung. Ketika kita rentan penyakit asam lambung, ditambah lagi makanan yang asam, itu tidak akan membantu guys. Itu justru memperparah lambung kalian. Makanya lebih baik kalian harus menghindari makanan dan minuman yang bersifat asam tadi. Lemon, banyak sih makanan yang bersifat asam. Dan itu, tapi setiap orang tuh memiliki ketahanan terhadap asam. Maksudnya itu gini ya guys, tubuh manusia itu berbeda-beda. Ada yang tubuhnya itu tahan terhadap makanan asam, ada juga yang lemah terhadap makanan asam. Tapi kalau saran dari aku sih lebih baik kalian menghindari dulu sih makanan dan minuman bersifat asam tersebut ya. Oke? Kurangi porsi makan. Jadi bagi penderita asam lambung, GERD, gastritis, gastroesophagus, pokoknya penyakit lambung itu harus mengurangi porsi makan. Jadi kita tuh makan tuh dalam porsi sedikit demi sedikit. Alasannya kenapa? Apabila seseorang konsumsi makan satu porsi itu dalam jumlah yang besar, itu akan membuat lambung akan bekerja ekstra dalam pencernaan di perut. Itu guys. Ya, itulah yang aku jelaskan tadi. Ketika kita makan sedikit demi sedikit, lambung jadi nggak lelah kan guys dalam mencerna makanan. Bisa makan 5-6 kali kalau porsinya sedikit demi sedikit. Asalkan lambung itu baik-baik aja gitu. Lambung juga butuh proses apa ya guys, ya bisa dibilang tuh kayak butuh proses istirahat juga lambung itu guys. Tetapi ketika kita banyak makan, maksudnya dalam artian gini loh guys, satu porsi tuh makannya tuh banyak, terus itu akan memicu kelenjar untuk memproduksi asam yang lebih banyak lagi, dan itu membuat lambung kita tuh bekerja lebih ekstra guys, dan itu nggak baik guys bagi lambung. Oke? Jadi hindarilah makanan dalam porsi besar. Jadi lebih baik kita tuh makan sedikit demi sedikit tapi aman gitu guys. Minum air putih. Jadi ketika kalian baru bangun tidur, kalian wajib banget minum air putih. Tapi tata cara dalam minum air putih itu seperti ini guys, bagi penderita GERD asam lambung. Jadi kita tuh minum air putihnya sedikit demi sedikit. Jangan langsung kayak ini botol nih, air minum langsung kayak glegek langsung kayak. Nah, itu bisa terjadi reflux guys. Jadi kalau kalian terlalu minum air putihnya langsung glegek nggak ada tahap, itu bisa terjadi reflux di lambung kalian. Makanya tata cara minum air putih bagi penderita GERD tuh wajib diketahui. Gimana caranya? Minum air putih itu boleh, sangat dianjurkan, tetapi sedikit demi sedikit, sama seperti porsi makan tadi ya. Jadi kalian tuh minum air putih tuh dikit dulu, jangan langsung gluguk, itu nggak boleh ya, sedikit dulu. Udah sampai ke tenggorokan, udah itu tunggu beberapa detik, minum lagi. Jadi sama kayak porsi makan tadi. Minum air putih tuh sedikit demi sedikit. Jadi fungsinya apa? Ketika kalian minum air putih itu asam lambung kalian tuh bisa netral. Jadi asam lambung tuh nggak naik ke kerongkongan guys. Kalau asam lambung bisa naik ke kerongkongan, muncullah beberapa gejala asam lambung tadi. Sesak lah, keliengan lah, nyeri dada lah. Kalian tuh kayak berasa mau mual, setiap kalian makan kalian mual.
Ya itu karena asam lambungnya tuh naik guys, naik ke kerongkongan, naik ke apa ya, bisa dibilang tuh splinternya tuh kebuka, makanya dia tuh sampai asam lambungnya tuh menuju ke kerongkongan. Nah itu guys, jadi kalau kalian minum air putih itu sedikit demi sedikit ya, jangan langsung kayak serut, itu nggak boleh ya. Itu aja sih kalau yang aku lakuin kayak gitu sih. Nggak apa-apa sih minum air putih bagus, tapi sedikit demi sedikit, jangan terlalu berlebihan juga ya minumnya. Oke. Keempat, kalian harus lebih banyak mengunyah makanan. Itu kenapa ketika kita lebih banyak mengunyah makanan, itu akan memproduksi air liur yang lebih banyak dan itu baik banget buat lambung. Untuk penderita MAH atau penderita lambung, ketika kita mengunyah makanan lebih lama prosesnya itu ketika makanan itu mulai ditelan, itu bisa memicu reaksi menetralisir asam lambung ya. Jadi penderita asam lambung, GERD, gastritis itu wajib banget mengunyah makanan lebih lama guys. Prosesnya tuh kunyah aja terus, ngunyah aja ya. Yang penting apa ya, yang aku bilang tadi, lebih agar bisa menetralisir asam lambung gitu guys, ketika proses mengunyah kita lebih lama. Oke guys, dari aku, semoga video aku bermanfaat buat kalian semua dan menambah wawasan pengetahuan tentang penyakit GERD, asam lambung. Dan menurut aku sih hampir seluruh dunia itu banyak banget yang sakit asam lambung karena beberapa pemicu tadi ya, telat makan, terus makanan pedas, jadi dia pola, maksudnya tuh gaya hidupnya tuh nggak teratur gitu guys. Itu yang menyebabkan manusia di beberapa belahan dunia itu terkena penyakit asam lambung. Ya menurut aku jangan dianggap remeh guys, karena asam lambung itu bahaya sih menurut aku. Karena aku sendiri, jadi aku berbicara di video ini fakta, realita, dan itu tubuh aku sendiri yang mengalami gejala-gejala serangan-serangan asam lambung, dan itu sungguh sangat luar biasa. Yang paling gak enak tuh ketika sesak napas itu sih, itu gejala yang paling gak enak. Terus mual, itu yang gak enak. Sebenarnya banyak banget sih gejala asam lambung yang gak enak, dan ditambah lagi dengan anxiety, kecemasan yang berlebihan, cemas berlebih, takut mati, jadi kayak was-was gitu perasaannya. Ya itu berhubungan dengan psikis guys, pola pikir. Jadi pikiran kita tuh kayak ngawur gitu guys ya. Ya itu, jadi lambung dan pikiran itu kontras guys, saling berhubungan. Makanya bisa timbul anxiety, kecemasan berlebih itu di dalam pikiran kita. Makanya kalau diserang, misalkan kalian diserang gejala-gejala asam lambung, banyak ya gejalanya, kalian tuh santai, jangan panik, keep calm. Jadi santai aja, santai. Misalkan agak sesak, kalian kasih napas kalian sesak, langsung kalian kasih minyak hangat gitu, langsung kalian kerik, langsung kalian minum air hangat. Itu aja sih yang aku lakuin. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Don't forget to like, comment, share, dan subscribe. Share video aku sebanyak-banyaknya agar semua orang tahu apa aja sih asam lambung itu, apa aja sih penyebabnya, gimana sih cara mengatasinya. Dan bagi kalian sesama GERD sama kayak aku, kalian bisa komen di bawah ini mau aku buatin video apa lagi ya. Aku sangat suka kalau kalian komen di video aku. Oke guys, see you in my next video. Kenapa aku pakai masker? Karena aku lagi ada jerawat, makanya aku pakai masker. Aku ada jerawat guys, jadi aku pakai masker. See you in my next video. Bye bye.